Idul Fitri jami'an rak'ataini jami'an rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa billah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu shalaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzabal wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayyamal yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma hada yawman mubarakan alladzi qad hurrima 'alaina Allah Ta'ala siyam wa yujibu fi ayyami qablaha wa ayyami taliha fi kulli syahri Ramadan siyam. Allah Maha Esa. Segala puji yang banyak hanya milik Allah. Maha suci Allah baik di kala pagi juga di kala petang. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Dan kita semua tidak menyembah apapun kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua memurnikan ketaatan dan agama ini hanya kepada Allah, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Allah Maha Besar. Segala puji bagi segala puji hanya milik Allah. Ialah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan ataupun kekurangan di dalamnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu-satunya bimbingan yang lurus dan juga sebagai pemberi peringatan kepada kita akan siksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pemberi kabar gembira kepada kita semua orang-orang yang beriman yang senantiasa melaksanakan kebaikan, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan balasan yang sangat baik, yaitu surga sisi Allah, yang mana semua penghuni di sana akan kekal atau abadi selamanya. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberkahi hari ini dengan beribu-ribu kebaikan, dengan beribu kebahagiaan, dengan beribu kemuliaan.
Oleh sebab itu, di hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada kita untuk berpuasa. Sebagaimana sebelumnya di hari-hari yang sudah kita lewati, di hari kemarin dan di hari-hari yang mengikutinya, di seluruh bulan suci Ramadan, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Semoga mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik itu sholat wajib, puasa wajib, itu puasa Ramadan, segala bacaan Al-Quran, segala sedekah kita yang sudah kita tingkatkan, dan yang lain-lainnya dalam ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan balasan yang baik nanti di akhirat dunia. Sholawat teriring salam selalu dan senantiasa kita sanjungkan setinggi-tingginya kepada seseorang yang senantiasa kita rindukan, seseorang yang senantiasa kita harapkan untuk memberikan syafaat kepada kita. Senantiasa kita rindukan pertemuannya, senantiasa kita pun bersedih ketika diceritakan kesedihannya, senantiasa kita pun merasa senang ketika cerita bahagianya terdengar di telinga kita. Dialah penutup para nabi, yang paling mulianya utusan, yang paling mulianya makhluk yang Allah ciptakan. Dialah Nabi kita Muhammad SAW. Dan tak lupa sholawat dan salam ini atau kasih sayang, rahmat dan keselamatan ini mudah-mudahan tercurah limpahkan juga kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh kerabatnya, kepada seluruh ahli baitnya, kepada seluruh para sahabatnya, seluruh pengikutnya dari generasi para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama mu'aminin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengikuti segala sunnah ataupun jalannya atau jalan hidup yang pernah dilalui Nabi kita Muhammad SAW, sehingga nanti tidak ada lagi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kewenangan untuk memberikan syafaat kepada kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang saya hormati, saya silakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah kita melewati semalaman hingga saat ini bertakbir, bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung setelah salat Idul Fitri ini, di hari di mana sebelumnya belumlah lama, di hari yang kemarin kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fondasi daripada agama kita, agama Islam, salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itulah ibadah yang pokok daripada 5 dasar rukun Islam kita yang wajib kita laksanakan. Hadirin dari rahmati Allah, hakikat daripada ibadah itu adalah taqarruban Allah, atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi pada dasarnya, selagi ibadah kita itu dilaksanakan dengan keikhlasan, selagi ibadah kita itu dilaksanakan dengan tuntunan para ulama kita, seyogyanya dan pasti ibadah kita itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hablum minallah. Dan sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, bahwa barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi itu sudah otomatis.
Jika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu beribadah dengan baik, dengan ikhlas, dengan sesuai tuntunan dari para ulama kita, maka kita akan dekat dengan Allah. Allah pun akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa yang telah kita lalui adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah yang mana tujuan dan fungsinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, la'allakum tattaqun. Puasa itu kita jalankan agar semoga mudah-mudahan kita sebagai umat Muhammad ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah orang bertakwa tersebut? Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri dari ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala melalui perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi, kita tidak lakukan. Pertanyaannya di hari ini, apakah ibadah-ibadah kita yang kemarin, apakah puasa kita yang kemarin telah sedikit ataupun banyak menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah telah membuat kita semakin takut akan ancaman dan siksa Allah? Apakah telah membuat kita berniat sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah? Semua itu adalah harapan yang istimewa. Semua itu harapan yang baik, yang senantiasa itu kalau ada dalam diri kita, jadilah kita sebagai umat yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kita ketika bulan suci Ramadan, baik itu menjalankan puasa, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sholat sunnah, menjalankan sodakoh-sodakohnya, menjalankan, melaksanakan, membaca tadarus Al-Quran, senantiasa kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu membekas pada hati kita, membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berhati-hati memelihara diri dan keluarga kita dari ancaman dan siksa Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai sesuatu barang yang diciptakan, jika dipakai kepada semestinya penggunaannya, maka barang itu akan berharga, maka barang itu akan berarti. Kita ibaratkan membeli sebuah motor itu kita pakai untuk kemanfaatan, pasti motor itu bagus dan berharga. Tapi jika kita membeli motor, kita gunakan sebagai pajangan di rumah, tidak pernah dipakai, berarti tidak bagus, tidak ada manfaatnya. Begitu juga kita ini adalah sesuatu bagi Allah, mungkin barang pun enggak gitu ya. Kita ini hanya seorang hambanya, hanya seorang pelayannya Allah. Kita diciptakan ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi, jika kita sebagai manusia menjalankan fungsi dan tugas kita sebagaimana kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka jangan heran kalau nanti kebahagiaan itu benar-benar datang kepada kita. Kalau nanti kebahagiaan itu benar-benar mudah untuk kita dapatin, karena memang kita menjalankan fungsi yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam diri kita, sebagaimana fungsi yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah untuk beribadah, maka kita diciptakan oleh Allah. Jadi jangan takut kita kalau beribadah itu, takut mungkin yang lainnya terlewatkan, takut hal-hal dunia tidak bisa terlaksanakan. Padahal akhirat ini, agama ini, ibadah ini khususnya, itulah sebagai kunci kebahagiaan dari hidup kita semua. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan sedih. Wala tahinu, kalian jangan berkecil hati. Wala tahinu, sekali lagi, kalian jangan berkecil hati.
Ini Allah berbicara kepada umat manusia, khususnya kepada kita. Kalian jangan bersedih apa? Kalian jangan rendah diri. Kalian jangan rendah diri atau jangan kecil hati. Wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih. Wa antumul a'launa. Karena sesungguhnya kalian itu adalah orang paling mulia di muka bumi ini. Bumi ini Allah ciptakan ini untuk orang-orang yang beriman sebenarnya. Maka manusia pertama yang diturunkan di bumi ini adalah orang yang beriman, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita kembali apa yang kita kamu jangan merasa kecewa. Kamu jangan bersedih hati, karena sesungguhnya kamu ini adalah orang paling mulia di muka bumi ini. Kita ini, kata Allah, itu orang paling mulia di muka bumi ini. Jadi jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Bukan orang kafir yang paling mulia itu, tapi kita. Kalau katakan Allah jangan bersedih hati, berarti Allah itu menjanjikan kebahagiaan kepada kita. Kalau Allah mengatakan pada kita jangan berkecil hati, berarti kita harus optimis, kita harus bangga. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kalian menjadi orang yang baik. Jadi kita ini manusia, tak usah bersedih hati, tak usah berkecil hati, karena kita ini orang yang paling mulia di dunia ini jika kita orang yang beriman. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada Rasulullah, dan kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, maka kita adalah orang yang beriman dan kita adalah orang yang paling mulia di muka bumi. Ini kata Allah. Kalau kita sudah menjadi orang paling mulia menurut Allah di muka bumi ini, maka janganlah kita bersedih hati, berbahagia saja. Allah senantiasa akan menolong kita. Bagaimana Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yatawakkal Allah, barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan segala jalan keluar daripada masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu-pintu, dari tempat-tempat yang tidak dikira oleh kita. Itulah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah telah berjanji kepada kita, barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar setiap permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa Allah akan memberikan rezeki dari sudut, dari tempat yang tidak duga-duga. Jadi yakinkanlah, sebenarnya para hadirin saudara-saudara saya yang beriman yang dimuliakan Allah, yakinlah, dan kita semua betapa di dunia ini hidup kita itu senantiasa berusaha. Selesai kita satu masalah, pasti ada masalah yang lain. Hidup ini ada yang mengatakan hidup ini adalah masalah, mungkin itu benar. Ada juga yang mengatakan hidup ini adalah perjuangan, mungkin itu juga benar. Ada juga yang mengatakan hidup ini penuh dengan suka dan duka, itu benar. Intinya sebagaimana kita masih hidup di dunia, suka dan duka pasti ada, susah dan senang pasti ada, masalah pasti akan selalu ada. Hari ini kita membereskan satu masalah, masalah berikutnya akan ada. Dari semua itu kita butuh solusi. Solusinya apa? Ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita sebagai orang-orang yang dicintai, sebagai orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membawa kesuksesan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatis samawati wal ardh. Apa kata Allah? Yakin sesungguhnya seandainya penduduk di kampung-kampung atau penduduk di kota-kota atau penduduk dimanapun, di negeri manapun,
seandainya mereka itu beriman kepada Allah, la fatahna lakum, maka yakin aku, kata Allah, akan memberikan kepada mereka rezeki, keberkahan yang diturunkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi gambaran yang sangat mudah sekali dipahami bahwa kita ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, maka barengi kerja kita, kerja dunia kita, mungkin jualan kita, mungkin dagang kita, mungkin kerja kita di PT, barengi semuanya dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu bukan hanya percaya, sebagaimana para ulama mengatakan, al-iman qaulun wa amal. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melaksanakan dengan anggota hati. Kita mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan kita mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Rasulnya dan hambanya Allah, dan kita meyakinkan ucapan kita itu di hati, baru kita melaksanakan dengan anggota badan kita atas tuntutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Inti daripada khutbah kali ini, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, dari tanggal 1 Syawal ini, setelah kita melewati bulan suci Ramadan, sama-sama kita berharap kepada Allah, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semangat kita di bulan suci Ramadan Allah tetapkan di bulan-bulan sekarang dan di bulan-bulan berikutnya, agar senantiasa kita meraih ampunan Allah, meraih ridho Allah, dan meraih surga Allah yang seluas langit dan bumi yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita, senantiasa kita bermuhasabah, menilai terus-menerus akan apa yang kita lakukan, sehingga ada penambahan di hari ini, hari besok, dan hari berikutnya akan ibadah kita kepada Allah, akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katsiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم. ولمشايخنا ولأزواجنا ولسائر جميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم. اللهم إنا نسألك
ونعوذ بك من سخطك آمين. اللهم إنك عفو كريم آمين. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آمين. اللهم بارك لنا يا الله نحن علينا ما استمعنا إننا سمعنا الله نزلنا علينا رحمتك وهدايتك حتى يجعلنا من المسلمين والمسلمات والحامدين والحامدات ومن المؤمنين والمؤمنات وهب لنا الصالحين وهب لنا الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل اللهم انا نعوذ بك من الفقر والجوع ومن الكسل ومن غلبة الدين والقهر اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر اللهم ألف بيننا وبين قلوب المسلمين خصوصا من استمع في هذا القرآن اللهم ألف بيننا وأصلح بيننا واجعل بيننا سكينة مودة ورحمة كلهم في بيتنا وفي ربنا إنك جامع اللهم لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا على وقتك ونحن على وقتك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لنا واغفر لنا يا الله وارحمنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عباد الله إن الله يأمر وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء أستغفر الله يشكر على نعمها يزد Allahumma salli ala